Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara membuat animasi mobil bergerak seperti yang ada di layar monitor ini. Sebenarnya video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi pengaplikasian pada animasi dua dimensi ini adalah kita menggunakan animasi motion twin dan juga animasi classic twin. Oke, nanti pengaplikasian animasi motion twin dan classic twinnya di mana nanti akan saya jelaskan ketika praktikum. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja pada kegiatan praktek. Oke, bagi teman-teman yang sudah pernah melihat video saya sebelumnya mungkin sudah tahu kalau aplikasi yang digunakan pada video pembuatan animasi dua dimensi ini adalah Adobe Flash. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan Adobe Animate tidak masalah. Kenapa? Karena pada dasarnya prinsip yang digunakan pada pembuatan animasi Adobe Animate dan Adobe Flash itu hampir sama, bahkan sama. Oke, langsung saja kita buka dulu aplikasinya. Aplikasi yang digunakan adalah Adobe Flash Professional CS6. Oke. Seperti biasa, lembar kerja yang disediakan itu adalah berukuran 550 x 400 pixel. Jadi kita rubah ukurannya yang lumayan agak besar. Kita rubah ukuran HD sekitar 1280 x 720 pixel. Kemudian tampilannya kita atur menjadi subframe agar lembar kerjanya tampak 100% ya. Oke, pertama-tama kita kan ingin membuat animasi seperti ini. Jadi pertama kita buat backgroundnya terlebih dahulu. Oke, kita beri nama layernya biar tidak bingung. Oh iya teman-teman, biasakan ketika kalian membuat sebuah animasi dan menggunakan layer yang banyak, itu setiap layer juga jangan lupa diberi nama. Jadi nanti ketika layernya jumlahnya banyak, teman-teman tidak bingung. Oke, untuk layer ini akan saya beri nama background. Oke, kemudian kita buat backgroundnya. Untuk backgroundnya kita beri yang simple saja. Jadi kita pakai rectangle tool atau kata shortcutnya bisa menggunakan tombol R pada keyboard. Oke, kita buat di lembar kerjanya. Oke, seperti ini full. Untuk warnanya ini bebas menurut selera. Kalau saya pinginnya lebih suka warna oranye. Oke. Oh, jangan oranye. Oranye terlalu oranye. Oranye ke kuning-kuningan seperti ini. Oke. Sedangkan untuk garisnya saya hapus, jadi biar terlihat lebih bagus. Oke. Jadi untuk backgroundnya sudah selesai. Jadi background yang saya pilih adalah warna kuning ke oranye kejingga-jinggaan dengan menggunakan tool rectangle tool. Oke, tahap selanjutnya kita lihat dulu animasinya. Oke, tahap selanjutnya kita buat jalannya terlebih dahulu. Oke. Kita buat jalan berarti kita buat layer baru, new layer di sini. Kemudian kita beri nama jalan. Oke, gitu. Nah, kita buat jalannya seperti ini, berarti kita buat rectangle. Kita pilih rectangle seperti tadi, rectangle tool. Kemudian kita pilih warnanya itu hitam, kemudian garisnya juga hitam. Oke, kita buat seperti ini di bagian bawah. Oke, seperti itu. Jadi ini untuk jalannya sudah tampak, tetapi saya ingin ada semacam
trotoar di bagian atasnya. Jadi kita sama menggunakan rectangle tool, tetapi trotoarnya saya pengennya warnanya abu-abu. Oke, abu-abu. Kita buat sedikit di atasnya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin bagi teman-teman trotoarnya ingin seperti dunia nyata, jadi pengen berwarna biru sama putih, silahkan, nggak apa-apa. Tapi saya hanya memberikan contoh yang simple saja. Jadi sekiranya teman-teman nanti kalau mau improve, mau dibaguskan backgroundnya, mau diberi awan, mau diberi gedung, mau diberi pohon, silahkan. Saya hanya memberikan contoh yang sederhana saja. Yang penting bisa diaplikasikan. Oke, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita buat marka jalannya, atau saya lupa namanya, intinya yang berwarna putih ini. Nah, marka jalan yang berwarna putih kita buat. Kita tambahkan layer terlebih dahulu. Oke, saya beri nama putih misalkan. Nah, kita buat. Oke, untuk pembuatan marka jalannya itu saya menggunakan rectangle tool sama, tetapi warnanya saya ganti warna putih. Nah, warna background dan juga warna garis tepinya itu warna putih. Oke, selanjutnya kita buat. Oh iya, ini biar mudah, yang sudah dibuat ini kita kunci. Jadi di layer jalan itu kita kunci, kemudian di layer background kita kunci. Oke, tujuannya apa? Kita kunci, tujuannya adalah biar dia tidak bergeser. Jadi layer-layer yang sudah fix bentuknya dan sudah benar itu kita kunci, jadi biar tidak bergeser ketika kita membuat komponen-komponen yang lainnya. Oke, kita buat marka jalannya. Tadi menggunakan rectangle tool, kemudian pilih warnanya adalah warna putih. Oke, kemudian kita buat marka jalannya. Oke, satu seperti ini. Kemudian untuk marka jalan berikutnya kita tinggal pilih selection tool, kemudian kita blok, kemudian kita copy paste. Jadi kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke. Kemudian kita sesuaikan posisinya. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Oke. Kita samakan, misalkan segini. Oke. Kemudian Ctrl V lagi, kita samakan, misalkan jaraknya segini. Kemudian Ctrl V lagi, kita samakan. Oke, seperti itu. Kemudian Ctrl V lagi. Oke, kita lebihkan. Kenapa kok lebih? Nanti akan terlihat ketika dieksekusi, pasti nanti teman-teman akan paham. Oke, kita atur ini tampilannya menjadi 50%. Oke, kemudian kita Ctrl V lagi. Kita lanjutkan ini marka jalannya. Oke, kemudian Ctrl V lagi, dilanjutkan lagi. Oke. Dan lagi Ctrl V. Oke, di bagian sini. Oke. Mari. Ini harus lurus ya, jadi biar kelihatan bagus. Oke, sorry, masih kurang lurus. Oke, bentar saya perbesar biar dia lurus. Oke, sudah lurus. Oke, selanjutnya mungkin kalian banyak yang bertanya, kenapa Pak? Kenapa kok ini marka jalannya melewati lembar kerja? Padahal kan nanti yang ditampilkan kan lembar kerja ini. Nah, bentar lagi akan saya jelaskan kenapa kok kita memerlukan membuat marka jalan lebih dari lembar kerja. Oke, jadi kita buat pergerakannya. Jadi untuk marka jalan ini nanti akan bergerak dari posisi kanan menuju ke kiri. Jadi pada pertemuan sebelumnya Bapak kan sudah menjelaskan kalau
ketika kita ingin menggerakkan suatu objek tidak merubah bentuk, maka bisa menggunakan classic twin seperti itu. Oke. Kita buat classic twin-nya terlebih dahulu. Caranya seperti apa, Pak? Caranya adalah, maksudnya classic twin seperti apa? Classic twin maksudnya adalah tampilan yang seperti ini. Nah, di sini kan markanya dia berjalan nih atau bergerak. Jadi markanya itu bergerak dari posisi kiri ke posisi kanan. Nah, ini maksudnya yang dimaksud dengan classic twin. Kita pertama buat markanya dulu. Bergerak dari kiri ke kanan. Oke, kita coba. Pertama kita blok, kemudian kita geser. Awalnya posisinya adalah di sini. Oke, kemudian kita ingin menggeser dari posisi kiri ke posisi kanan. Oke, kita buka dulu gemboknya. Pada bagian background, kita klik kanan pada frame 120. Kita pilih insert frame. Oke, selanjutnya pada layer jalan sama, kita klik kanan, kemudian pada frame 120, klik kanan, kita pilih insert frame. Oke, seperti ini. Jadi untuk layer jalan dan layer background itu dia akan tampil sampai frame 120, tapi tidak ada pergerakan. Oke, kalau sudah sampai frame 120, kita kunci lagi untuk layer jalan dan layer background. Kemudian untuk yang layer putih, pada frame 120 kita klik kanan. Ingat, klik kanan. Kemudian kita pilih insert keyframe. Nah, sudah? Kalau sudah, kita kembali ke frame pertama pada layer putih. Frame pertama, posisi markanya adalah seperti ini. Kita pilih frame 120, kita geser. Oke, kita geser. Kita geser, nah, sampai dia bergerak ke arah kanan. Seperti itu. Jadi posisi frame 1 ada di sebelah seperti ini yang ada di tampilan layar. Sedangkan frame 120 tampilannya adalah seperti yang ada di layar. Seperti itu. Nah, kemudian antara frame 1 sampai frame 120 kita bebas di frame, pokoknya antara frame 1 sampai frame 120 kita klik kanan, kemudian pilih create classic twin. Nah, nanti akan tampil seperti ada tanda panah. Kalau ada tanda panah berarti ini sudah benar. Oke. Cara ngeceknya dia benar atau tidak, kita tinggal digeser. Dia sudah bergerak. Oke. Kok kelihatannya aneh, Pak? Oke, soalnya ini ditampilkan menyeluruh. Tapi kalau ketika kita tekan Ctrl Enter, itu akan terlihat cukup bagus. Kita coba cek. Tekan Ctrl Enter atau dieksekusi. Nah, sudah kelihatan kan ya? Jadi ketika di Ctrl Enter hasilnya bagus seperti itu. Tetapi Pak, kok traffic atau kok marka jalannya yang bergerak, kok bukan mobilnya? Oke, nanti kita lihat saja. Jadi intinya animasi yang dibuat itu sebenarnya seolah-olah mobilnya yang bergerak. Ternyata yang bergerak itu adalah marka jalannya. Jadi itu salah satu teknik dalam pembuatan animasi 2 dimensi ketika kita ingin membuat kendaraan atau mobil bergerak seperti itu. Oke, untuk marka jalannya sudah clear, ini sudah aman. Berarti tahap selanjutnya adalah kita tinggal membuat pergerakan dari mobilnya. Oke, kalau sudah kita kunci seperti biasa. Jadi tujuannya dikunci adalah agar tidak bergeser dan tidak merusak animasi yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya kita buat layer baru. Kemudian kita beri nama bodi mobil. Oke, karena nanti ada 3 komponen.
di dalam mobil. Oke, kita lihat lagi di animasinya. Oke, ada 3 komponen di dalam mobil ini. Jadi bodinya, kemudian ada roda bagian depan, kemudian roda yang bagian belakang. Jadi ketiga komponen tersebut wajib diletakkan di layer yang berbeda. Saya ulangi lagi, ada 3 komponen di dalam mobil ini. Jadi ada komponen bodi mobil, kemudian roda yang bagian atau ban yang bagian depan, kemudian ada roda atau ban yang bagian belakang. Ini harus ditempatkan di layer yang berbeda, seperti itu. Oke. Untuk bodi mobil, nah, kebetulan bahannya sudah saya sediakan. Ini sebenarnya mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti video saya sebelumnya sudah tahu bahwa bahannya itu sudah saya sediakan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownload bahan yang sudah saya sediakan, itu bisa mendownload di deskripsi. Jadi nanti di deskripsi YouTube saya sertakan, jadi teman-teman tinggal mendownload saja. Tapi bagi teman-teman yang ingin mempunyai bahan atau memilih bahan yang jauh lebih bagus misalkan, atau berbeda dengan yang saya sediakan, kalian tinggal download aja di internet, itu banyak sekali. Jadi tentang bahan-bahan atau gambar-gambar yang bisa digunakan untuk animasi 2 dimensi seperti itu. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa komponennya ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Oke, bodinya dulu kita kopikan, kita Ctrl C, kemudian kita kembali ke lembar kerja tadi. Oke, pastikan kita memilih layer bodi mobil. Oke, sebentar saya subframe biar kelihatan full. Setelah itu kita paste atau cara cepatnya Ctrl V. Oke, ini sudah tampil bodi mobilnya. Bagi teman-teman yang misalkan ini bodinya kurang besar, kita bisa memperbesar menggunakan Free Transform Tool. Nah, ini atau cara cepatnya menggunakan key Free Transform Tool. Kemudian saya pencet tombol Shift di keyboard agar memperbesarnya itu proporsional. Oke, kita perbesar. Oke, misalkan seperti ini sudah cukup. Oke, bodi mobilnya sudah selesai, sudah ada. Selanjutnya, karena bodi mobil sudah ada, kita ingin membuat rodanya. Oke, kita buat layer baru, new layer. Kemudian kita pilih roda, kita beri nama roda depan misalkan. Oke, kemudian kita tambah layer baru lagi, kita beri nama roda belakang. Oke. Jadi sudah ada bodi mobil, sudah ada roda depan, sudah ada roda belakang. Oke. Untuk roda depan, kita pilih dulu layernya, kemudian kita kopikan dari bahan yang sudah ada. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, seperti itu. Ukurannya tidak sama. Jadi kita caranya seperti yang tadi saya sebutkan, kita pilih Free Transform Tool. Oke, ini kita pilih Free Transform Tool. Kemudian kita perbesar sekiranya pas. Oke, sekiranya pas. Misalkan ini terlalu besar, jadi nanti kalian sendiri yang bisa melepaskan. Oke, sudah pas seperti ini. Oke, untuk tampilan yang roda depan sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya untuk roda belakangnya agar sama, kita kopikan dari yang roda depan saja. Berarti kita klik, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita pilih layer roda belakang. Jangan sampai lupa dipilih dulu. Kita klik frame pertamanya, kemudian kita Ctrl V atau dipastekan. Oke, selanjutnya kita geser di bagian belakang mobil sekiranya pas. Oke, sudah.
Oke, kalau sudah berarti kita lihat dulu, kita eksekusi yang muncul seperti apa. Oke, ketika kita eksekusi maka tampilannya masih seperti mobil yang tidak bergerak. Jadi yang perlu kita gerakkan apa? Yang perlu kita gerakkan hanya bagian ini, hanya bagian roda depan dan roda yang bagian belakang. Jadi yang bagian bodi ini tidak perlu digerakkan. Kenapa? Karena bagian ini, bagian marka jalannya dia sudah bergerak. Jadi yang bagian bodi mobil tidak perlu bergerak. Meskipun tidak bergerak maka akan terlihat seolah-olah bergerak. Oke, jadi tugas kita selanjutnya adalah kita perlu memberikan animasi pada roda bagian depan dan roda bagian belakang. Oke, untuk animasinya menggunakan apa? Seperti pertemuan kemarin, mungkin teman-teman masih ingat. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah animasi yang berputar, maka kita pakai motion twin. Oke, kita langsung praktekkan saja. Oke, kita langsung menuju ke layer roda depan pada frame 1. Oke. Pada roda depan frame ke-1 kita klik kanan, kemudian kita pilih Create Motion Twin. Nah, nanti pada bagian layer roda depan akan berwarna biru. Kalau berwarna biru berarti ini tandanya sudah benar. Oke, langkah selanjutnya adalah tetap di layer roda depan. Di frame 1 sampai frame 120, terserah di bagian mana. Pokoknya antara frame 1 sampai frame 120 kita klik. Kemudian kita pilih bagian properties. Kemudian bagian direction ini kita pilih CW atau CCW. Jadi kalau CW kemarin yang saya sebutkan dia searah jarum jam. Sedangkan kalau CCW dia berlawanan arah jarum jam. Oke, yang kita pilih mana? Kita coba yang CW dulu. Kalau nanti ternyata tidak cocok, berarti kita pakai yang CW. Oke, kita coba searah jarum jam dulu. Oke, kita lihat. Oke, dia sudah bergerak. Nah, oke, selanjutnya untuk yang roda belakang sama caranya seperti tadi. Kita klik untuk layer roda belakang. Kemudian pada frame 1 kita pilih klik kanan. Kemudian kita pilih Create Motion Twin. Sudah berwarna biru berarti aman. Antara frame 1 sampai frame 120 kita pilih, terserah, kita klik. Kemudian kita pilih di bagian properties directionnya. Kita samakan seperti tadi. Kita pilih CW. Nanti kalau ternyata animasinya nggak cocok pakai CW berarti kita pakai yang CCW. Oke, nanti akan terlihat. Ini CW berarti dia searah jarum jam. Oke, kita lihat pergerakannya. Oke, kita coba Ctrl Enter bagaimana hasilnya. Oke, dia sudah mulai bergerak. Ini traffic marka jalannya sudah bergerak, kemudian rodanya juga sudah bergerak. Tetapi ini terlihat kurang bagus. Kenapa? Ternyata pergerakannya salah. Harusnya kita menggunakan CCW berlawanan arah jarum jam. Kalau seperti ini tidak terlihat nyata ya. Oke, coba kita perbaiki. Berarti ini sebagai pembelajaran juga. Jadi kalau kita menggunakan traffic atau markanya bergerak dari kiri ke kanan, maka yang cocok jenis motion twinnya adalah CCW. Oke, kita perbaiki. Pada layer roda depan kita klik, kemudian kita pilih CCW, kemudian untuk roda belakang juga kita rubah menjadi CCW. Oke, coba kita eksekusi apakah jauh lebih bagus hasilnya. Nah, ternyata hasilnya jauh lebih bagus. Jadi pergerakan animasinya terlihat lebih nyata. Oke, jadi itu merupakan tutorial bagaimana cara membuat sebuah animasi mobil bergerak.
Jadi mobil bergeraknya ini sebenarnya bodinya tidak bergerak, hanya rodanya saja dan juga markanya, tapi ketika kita melihat dia seolah-olah terlihat bergerak. Jadi itu adalah salah satu teknik dalam pembuatan animasi 2 dimensi. Oke, ini adalah tutorial bagaimana membuat sebuah animasi dengan motion twin. Sebelum saya akhiri, ini ada sedikit pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana sih cara membuat animasi masking atau memberikan kayak semacam efek subtitle pada animasi 2 dimensi, terutama pada Adobe Flash atau Adobe Animate. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat animasi masking. Oke. Mungkin nggak sampai 5 menit untuk cara pembuatan animasi masking ini ya. Oke, untuk project yang ini saya close. Kemudian kita buka lembar kerja baru. Oke, kita pilih OK. Oke. Kemudian kita atur ukuran lembar kerjanya adalah 1280 kali 720. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih show frame. Oke, jadi kali ini kita akan membuat animasi masking. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu animasi masking, jadi ada yang bertanya kan ya, animasi masking bagaimana caranya. Tapi mungkin teman-teman banyak yang kayak nggak tahu animasi masking itu seperti apa. Oke, coba saya tunjukkan contoh dari animasi masking seperti apa. Oke, ini adalah salah satu dari yang simple dari animasi masking. Jadi biasanya ini dibuat untuk intro sebuah animasi. Jadi nanti ada kayak semacam typing, efek typing. Nah, hai, nama saya Ijal. Ini cerita saya. Oke, biasanya ini digunakan untuk intro-intro animasi. Jadi biasanya untuk intro seperti efek typing. Nah, oke, akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Tapi untuk video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja atau membuat satu kata-kata saja efek masking. Untuk cara yang lebih expert atau yang lebih dari satu kata-kata akan saya jelaskan pada video berikutnya. Oke, bagaimana cara membuat efek masking? Yang pertama pastinya kita buat teksnya dulu. Oke. Pada layer 1 ini kita beri nama teks. Kemudian kita buat teksnya menggunakan text tool atau shortcutnya adalah menggunakan T. Oke. Kemudian kita klik di sini, misalkan halo teman-teman, misalkan. Nah, seperti itu. Oh sorry, dia tidak tampak soalnya warnanya putih. Oke, kita rubah warnanya misalkan merah. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, biasanya saya suka ketika membuat sebuah animasi masking itu menggunakan teks dengan warna putih, kemudian backgroundnya warna hitam, seperti itu. Oke, kita coba untuk teksnya kita rubah menjadi warna putih. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk fontnya bisa dipilih nanti teman-teman. Misalkan fontnya Calibri lah. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana caranya agar ini terlihat seperti ada efek masking atau efek ketik? Nah, caranya adalah kita buat layer baru, kita pilih new layer. Nah, kemudian layer ini saya beri nama kotak misalkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita atur subframe-nya menjadi 50. Kemudian kita pilih rectangle tool. Kita pilih rectangle tool.
Kita beri warna yang sekiranya mencolok, kita warna merah saja. Kemudian kita buat sebesar atau sepanjang teks ini. Nah, misalkan seperti ini. Posisikan objek kotaknya ini berada di sebelah kiri dari halo dari teks halo teman-teman, seperti ini. Oke, sudah buat seperti ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah pada layer teks kita klik kanan pada frame, misalkan frame 90. Semakin besar framenya, maka dia akan semakin lambat. Oke, misalkan kita pilih 60 sajalah. Klik kanan, kita pilih insert frame. Oke, selanjutnya untuk yang layer kotak, nah, pada frame 60 kita pilih insert keyframe. Ingat ya. Jadi di layer kotak ini ada frame 1 posisinya di sini. Nah, untuk yang frame 60 kita geser. Kita geser sampai kotaknya ini menutupi teksnya. Jadi frame 1 kotaknya posisinya ada di sebelah kiri, kemudian yang frame 60 kotaknya menutupi teks, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah antara frame 1 sampai frame 60 pada layer kotak, kita klik kanan, pilih Create Classic Twin. Oke, jadi dia akan bergerak seperti ini. Nah, menutupi. Oke, kita coba show frame biar kelihatan. Nah, jadi yang awalnya dia tidak tertutupi, nanti dia akan tertutupi. Nah, terus bagaimana agar terlihat dia efek ketik? Nah, ini sudah selesai, tinggal satu langkah saja. Pada layer kotak kita klik kanan, kemudian kita pilih mask. Nah, nanti tandanya kalau dia sudah menjadi mask adalah seperti ini. Ingat, layer kotak ada di atas dari layer teks. Oke, kita lihat, kita geser. Nah, dia sudah terlihat ada efek ketik. Lebih jelasnya kita lihat hasilnya dengan cara tekan Ctrl Enter pada keyboard. Nah, halo teman-teman. Nah, jadi sudah ada efek ketik, atau ini biasanya digunakan di bagian intro dari sebuah animasi seperti yang saya tadi tunjukkan. Oke, jadi ini adalah cara bagaimana untuk membuat masking yang sederhana. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat masking lebih dari satu kata, seperti yang tadi saya tunjukkan. Jadi biasanya ini digunakan intro animasi, biasanya ada kayak ceritanya, intronya. Nah, ini menggunakan masking seperti itu. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, kita belajar tentang bagaimana cara membuat animasi mobil bergerak dengan menggunakan motion twin rodanya, dan juga menggunakan classic twin pada marka jalannya. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya kalau misalkan ada tugas bagaimana membuat sebuah animasi mobil bergerak, sudah paham. Oke. Kemudian yang kedua, hari ini kita sudah belajar juga tentang bagaimana membuat efek masking atau animasi masking yang sederhana. Oke, jadi ini digunakan untuk intro sebuah animasi biasanya. Oke, itu merupakan pembelajaran kita hari ini. Itu adalah tutorial saya hari ini. Semoga tutorial yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua, untuk kalian semua. Untuk pertemuan berikutnya atau tentang tutorial berikutnya, saya akan lebih mengarah kepada penerapan masking yang jauh lebih menarik. Kemudian juga penerapan tentang shift twin. Seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.